أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari urusannya kemudahan-kemudahan. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini adalah hari Jumat, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, dan hari yang paling mulia di dalam setiap pekannya. Maka perbanyaklah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi nafkhah, dan di dalamnya ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Wa fihi taqumus sa'ah, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Fa akthirus salata fihi alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka di dalamnya perbanyaklah kalian untuk bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون, عافني الله وإياكم. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah awaqibu wakhimah min siddati hubbid dunya, akibat terlalu cinta dunia. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Orang-orang saleh dari mulai para rasul,
para nabi, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berkata, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah sumber asal muasal setiap dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada dunia, bahkan terlalu cinta kepada dunia, adalah sumber asal muasal segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihi salam memakan buah khuldi, pohon yang dilarang untuk didekati, akan tetapi beliau memakannya karena tergoda oleh syaitan bahwa pohon tersebut mendatangkan kekekalan dan kekuasaan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan memberikan waswas kepada Nabi Adam alaihi salam, memberikan bisikan agar makan dari pohon, sebuah pohon yang apabila dimakan maka akan mendatangkan kekekalan dan kekuasaan. Kemudian Adam alaihi salam dan juga Hawa alaihi salam memakannya. Fa'akala minha, kedua-duanya memakannya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam alaihissalam bermaksiat kepada Rabbnya dan menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis alaihi la'natullah tidak mau sujud kepada Adam gara-gara terlalu cinta kepada dunia. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau telah ciptakan dari tanah. Ini adalah kesombongan, dan kesombongan penyebabnya adalah terlalu cinta dunia. Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dia terlalu sombong dengan dunianya, terlalu cinta kepada dunia. Dia menafikan adanya Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Wama Rabbul Alamin." Apa itu Rabb alam semesta? Dia bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang paling berhak diibadahi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian kecuali aku. Gara-gara cinta dunia, Qarun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara terlalu cinta dunia, akhirnya dia menyombongkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta kekayaanku ini yang kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda-kuda yang kuat, karena kepintaranku di dalam berdagang, di dalam mengatur kekayaan dunia. Benar perkataan orang-orang saleh, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah penyebab seseorang melakukan maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber penyebab. Bahkan ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, ketika bulan Ramadan yang lalu ada sebagian orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merugi, hidungnya tersungkur ke sana ke tanah, menunjukkan kepada kerugian yang sangat rugi.
diberikan umur oleh Allah untuk mendapati bulan berkah, bulan ampunan, bulan kemerdekaan dari api neraka, bulan dikabulkan doa. Akan tetapi ternyata keluar dari Ramadan, dia tidak diampuni dosanya akibat di dalam bulan Ramadan terlalu cinta dunia, masih leha-leha, malas-malas mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada maksiat di dalam bulan fadil, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Sungguh seseorang benar-benar merugi masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka akibat terlalu cinta dunia, tidak semangat beribadah di dalam bulan Ramadan, bahkan di 10 malam terakhir tidak semangat di dalam bulan Ramadan untuk beribadah. Apa sebabnya? Karena terlalu cinta dunia. Benar perkataan para ulama, biqadri ma tahzanu lid dunya yakhruju hammul akhirah min qalbik. Sebesar kecintaanmu terhadap dunia, terlalu resah dengan kehilangan dunia, maka sebesar itu pula keinginan untuk mendapatkan nikmat di akhirat keluar dari dalam kalbumu. Bahkan nasihat pun tidak masuk ke dalam kalbu karena terlalu cinta dunia. Ini yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, salah satu akibat buruk terlalu cinta dunia. Nasihat agar semangat beribadah di zaman yang mulia tidak akan masuk karena terlalu cinta kepada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali memperingatkan peringatan pertama terhadap umatnya, yaitu tentang cinta kepada dunia. Beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia sungguh bagaikan buah yang manis, yang segar. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa. Ini peringatan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Hati-hati terhadap terlalu cinta dunia, karena terlalu cinta dunia melalaikan akhirat, malas beribadah gara-gara terlalu cinta dunia. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Wahai orang-orang yang beriman, apa penyebab kalian apabila diajak untuk berjihad di jalan Allah, bersemangat beribadah, kalian merasa berat? Apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia yang sementara? Benar sementara. Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing. Asing yang akan menuju tempat tujuan hakikinya. Cuma 60, 70 tahun. Lihat nenek moyang kita. Sudah berapa lama dikubur di kuburan? Ada yang 1400 tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita memerlukan bekal lebih untuk kehidupan setelah kematian. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau orang yang pengembara, singgah di Payakumbuh sebentar, kemudian menuju tujuan hakikinya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kehidupan setelah kematian dari dunia sungguh lama. Lebih harus kita siapkan bekalnya dibandingkan hanya rumah megah di dunia, mobil mewah di dunia, yang kalau kita mati tidak akan kita bawa sama sekali, kecuali cuma 2 kain kafan saja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala al-ihsan والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Akibat buruk dari terlalu cinta dunia sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tanah Persia dan Romawi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana sikap kalian saat itu?" Kemudian sahabat Nabi menjawab, "Fa'alna kama amarana Allah wa Rasul." Kita akan mengerjakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In futiha alaikum," jika dibukakan kepada kalian dunia, maka tatahasadu, kalian akan sangat iri satu dengan yang lainnya. Tatabaghadun, dan kalian akan sangat membenci satu dengan yang lainnya. Wa tusfikuna dima'akum, dan kalian akan saling meneteskan darah satu dengan yang lainnya. Itulah yang terjadi. Demi hanya 2 kain kafan, seseorang berani memutus hubungan silaturahim bertahun-tahun tidak berhubungan dengan rahimnya. Demi hanya 2 kain kafan, seseorang berani membunuh seorang muslim, seseorang berani menipu, mengoplos, memasukkan, bersaksi palsu demi hanya 2 kain kafan yang semuanya dia kumpulkan tersebut dia tidak pernah bawa kecuali cuma 2 kain kafan. Seseorang akhirnya meneteskan darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min ihraqi damin muslim." Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Akibat terlalu cinta dunia, akhirnya seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, dan ini yang terjadi. Seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah yang haram, apakah yang halal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة بخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.